Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto, di mana kita akan mengulas kripto-kripto yang udah teman-teman request. Buat kalian yang mau dibahas sebuah koin atau apapun itu, mungkin ada teman-teman yang lagi cari atau melirik-lirik nih, project ini bagus nggak ya kira-kira? Silahkan aja tulis di kolom komentar, nanti coba kita untuk ulas seperti apa kripto yang mungkin teman-teman perlu dapatkan informasinya. Teman-teman, kita akan bahas soal Vera Coin. Jadi ini adalah website resminya vera.financial. Vera ini adalah project desentralisasi di mana use case mereka itu berhubungan sama NFT. Mereka melakukan atau memberikan pelayanan berupa peminjaman. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan list ya. Di sini teman-teman bisa ibaratnya kayak staking gitu, tapi dalam bentuk NFT. Terus juga teman-teman bisa melakukan buy now, pay later. Teman-teman bisa beli sekarang, tapi bayarnya nanti. Tuh. Terus ini ada penyewaan atau peminjaman NFT. Ya, kurang lebih ini. Jadi use case mereka itu adalah top of major blockchain that allow essential financial service for NFT such as renting, lending, and mortgage. Jadi proyeknya memang berhubungan sama NFT. Kalau teman-teman mampir ke sini, teman-teman bisa menemukan NFT-NFT yang mereka miliki. By the way, mereka ya support untuk jaringan Ethereum, Polkadot, Solana, Polygon, dan juga BNB Smart Chain. Kalau kita lihat di sini sih kita dapat ya beberapa ya NFT-NFT yang mereka perjualbelikan. Ini harganya lumayan, 2 Ethereum, ada yang pakai USDC juga. Terus ya ada banyak lah teman-teman. Jadi ini adalah platform perdagangan NFT dan kalau kita lihat dari Twitternya itu juga cukup ini terakhir kali dia nge-tweet itu di 10 Januari mereka membuat AMA ya, Ask Me Anything, di mana teman-teman bisa tanya jawab. Ini announcement untuk selamat tahun baru, Happy Holiday. Di Twitter mereka nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak terlalu gembar-gembor untuk eh proyek apa yang mereka akan kerjakan dalam jangka waktu dekat. Jadi lebih banyak kayak selamat tahun baru, selamat Natal, terus mereka melakukan Ask Me Anything ya beberapa kali. Oke, proyek NFT ini menarik sebenarnya ya, karena di tahun-tahun kemarin NFT itu sempat booming. Tapi masalahnya bear market ini membuat banyak NFT yang akhirnya nggak laku saat ini, teman-teman. Jadi kemunculannya itu mengundang perhatian, tapi at the end ketika bear market, harga NFT mungkin turun, tapi ternyata nggak ada yang minat. Gimana untuk Vera? Hari ini dia minus 30%, sangat dalam ya penurunan yang terjadi. Vera diperdagangkan di kisaran Rp31 saja, teman-teman. Kalau kita mampir ke chart daripada Vera, ini chartnya ya, kita pakai di exchange Get.io, harganya udah drop sangat signifikan. Bahkan di perdagangan hari ini itu di volume yang paling tinggi, teman-teman. Artinya ada banyak panic selling yang terjadi pada Vera. Vera ini seperti dibuang ya token token yang banyak mendapat buangan barang. Dan kalau kita cek dia di CMC, kita bisa melihat ya informasi tentang kepemilikan daripada token ini. Meskipun token ini dilepas oleh banyak investor, tapi dari pemilik walletnya ini masih ada yang sangat besar memiliki token Vera ini. Yaitu dengan wallet ini dia punya kepemilikan sebesar 79,5%. Sangat mendominasi daripada kepemilikan yang lain, teman-teman. Sementara yang lain ada yang punya 9, ada yang punya 3, dan sisanya ya di bawah 1. Oke, kalau kita lihat sih dari segi fundamental sepertinya proyek ini masih sedikit mengalami adopsi ya. Dia hanya berada di peringkat 3.500 saja, terus juga ada 5.400 orang yang mau watchlist. Jadi perkiraan saya adalah token ini sepertinya sedikit diperdagangkan. Kalau kita lihat dari exchange apa yang memperdagangkan itu bisa di Uniswap, PancakeSwap, Get.io, kemudian AskChainDex dan juga Buybox, teman-teman.
Tentunya volume perdagangan yang kecil ini mengundang investor tidak nyaman ya untuk melakukan transaksi, dan at the end hari ini dia udah turun ke 0,002. Lalu sampai mana Vera bisa turun? Kalau kita lihat dari segi RSI, ini indikator RSI di mana kondisinya saat ini itu sangat-sangat ekstrim panic selling. Kita akan pakai indikator lain karena dari RSI sendiri sudah memberikan gambaran yang sangat kecil ya. Dari segi pergerakan smart money kita lihat kosong, kopong, nggak ada pergerakan, bahkan spekulan pun nggak mau masuk teman-teman di project ini. Sangat-sangat didominasi oleh retail saat ini ya. Sepertinya Vera ini bakalan turun terus lebih dalam lagi, dan ya mungkin project ini memang tidak di develop atau bagaimana kita juga kurang tahu, karena kalau dari segi announcement mereka di Twitter itu juga nggak terlalu ramai. Biasanya project-project yang bagus itu akan memberikan kita semua announcement ya tentang wah mereka akan mengerjakan ini, kayak Shiba kemarin bikin Shibarium, jadi mereka posting di Twitter sehingga itu mengundang perbincangan dan lebih banyak adopsi yang bisa terjadi. Sementara dari Vera dia hanya bikin Ask Me Anything, ya lumayan sebenarnya, tapi orang kan juga kadang-kadang nggak bisa selalu dengerin ya ketika mereka bikin acara tanya tanya jawab gitu, teman-teman mungkin ada yang sibuk, ada yang gimana, jadi kita nggak bisa pantau terus, sehingga mungkin eh, sesuatu gebrakan itu perlu dilakukan kalau memang ingin meningkatkan kualitas daripada project ini secara sosial. Gitu sih untuk Vera ya. Saya sendiri juga nggak bisa gimana-gimana. Ini kalau dari realita market NFT memang sedang turun, minatnya sedang turun karena Vera termasuk project NFT, meskipun dia adalah penyedia layanan perdagangan NFT, penyewaan dan lain sebagainya. Itu tentunya dibilang kurang berminat lah orang-orang saat ini dengan kondisi market yang sekarang, teman-teman. So, harga Vera turun itu memang sesuatu yang mungkin wajar ya. Ya gitu aja buat Vera, nggak terlalu gimana-gimana. So far dia lagi dibuang sama banyak investor, termasuk para whales-nya. Jadi ya gitu aja. Mungkin harganya bakalan terus merosot turun. Teman-teman yang ada pegang koinnya, eh, ya harap bisa menerima hal tersebut. Jadi kalau yang mau masuk mendingan jangan masuk deh, kalau saran saya jangan masuk. Ini udah bahaya banget sih. Ini koinnya udah turun sangat-sangat signifikan ya, 99%. Ini mau ke 100%. Jadi udah 100% lah. Udah susah lah buat bangkitnya itu. Jadi ya gitu aja untuk pembahasan dari Vera. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Sekian aja, dan akhir kata saya Andri. Makasih.